Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali melalui YouTube pembelajaran SMK Negeri 1 Sinjai. Hari ini Ibu akan membahas tentang materi pelajaran komputer akuntansi yang biasa kita kenal dengan aplikasi Mayop. Anak-anakku sekalian, minggu lalu sudah dijelaskan sama Ibu Haji Niswa cara menginput transaksi yang terjadi di perusahaan jasa. Nah, sekarang Ibu ingin melanjutkan transaksi yang masih dalam penginputan transaksi yang terjadi di perusahaan servis andalan. Pada saat kita mau memulai kembali program Mayop, maka kalian akan membuka Mayop yang sudah menginstal di laptopnya. Tentu sudah ada program Mayopnya, dan itulah yang kita akan klik. Kemudian muncul program Mayop Accounting plus 18. Nah, untuk membuka file yang sudah tersimpan di program Mayop dan melanjutkan untuk menginput transaksi selanjutnya, maka kita klik Open. Nah, terbuka nama-nama penyimpanan file. Kemarin kita sudah menyimpan file di drive D. Kemudian kita akan cari filenya. Di sini ada nama file servis andalan. Nah, kita klik, kemudian kita klik open. Nah, kalau tampilannya seperti ini, maka kita akan klik OK. Nah, ada beberapa pilihan di sini. Kita akan mengklik pilihan ketiga, namun sebelum kita lanjut, kalian bisa melihat bahwa program Mayop yang disajikan mulai dari tampilan pertama pada saat kita menginput perusahaan andalan, maka di sini tertulis ada 69 day remaining. Maksudnya, masa kadaluarsa dari program Mayop untuk perusahaan servis andalan itu masih ada waktu sebanyak 69 hari ke depan. Jadi kalau 69 hari ke depan habis, maka program untuk servis andalan kita tidak bisa lagi melanjutkan. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, karena ini penginputan transaksi Ibu hanya melanjutkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga kita setelah memilih pilihan ketiga, maka kita akan mengklik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, maka kita akan klik no. Nah, muncullah tampilan command center untuk usaha jasa servis andalan. Nah, kita lanjutkan dari materi yang dijelaskan sama Ibu Niswa minggu lalu, itu ada beberapa transaksi yang sudah terinput. Kalau kita ingin melihat kembali transaksi yang sudah terinput, maka kita akan klik akun, kemudian klik transaksi jurnal. Ini pilihannya transaction journal. Nah, kita tulis di sini, jadi kalau misalnya kita buka Mayop, maka Mayop itu akan bertahun sekarang, yaitu 2020. Nah, sehingga untuk melanjutkan materi ke minggu lalu, kita akan menulis 1 Januari 2018 sesuai dengan tanggal soal yang kita kerjakan di servis andalan. Nah, kemudian di sini kita klik, kita tulis 31 Desember 2018 karena periode 1 tahun. Nah, kita klik AL.
Muncullah semua transaksi yang sudah terinput di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kemarin kita sudah sampai pada tanggal 15. Nah, kita akan lanjutkan. Bagaimana cara melanjutkan? Kita close. Nah, kemudian kita ke rekor jurnal entry. Kita klik rekor jurnal entry. Nah, tampilan ini setiap transaksi mau diinput, maka tampilannya akan seperti ini. Karena kita masih menginput pada jurnal umum. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Terakhir kemarin tanggal 15. Sekarang kita tanggal 16 sesuai dengan soal yang ada sama anak-anakku semua. Kita lanjutkan tanggal 16 Desember 2018. Nah, kemudian memonya itu kita tulis sesuai dengan transaksinya, apa yang terjadi di tanggal 16 Desember. Yaitu dibeli perlengkapan servis secara kredit sebesar 400.000 dari toko Bali. Nah, di sini kita tulis pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan dari toko Bali. Nah, kemudian kita klik kolom pertama, yaitu kolom akun, muncul tanda panahnya, tanda panah itu diklik untuk mencari apa akun yang mempengaruhi terhadap transaksi tanggal 16. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita membeli perlengkapan servis, berarti perlengkapan servis yang bertambah. Kalau perlengkapan servis bertambah, berarti perlengkapan servis itu dicatat di sisi debit. Nah, kita cari perlengkapan servis dengan kode 1 mendatar 17700. Iya. Kemudian kita klik us akun. Maka muncullah di situ nama akunnya perlengkapan servis. Berapa nilainya? Rp400.000. Kita ketik Rp400.000. Kemudian kita kembali ke kolom akun untuk mencari perkiraan apa yang dikredit. Kalau terjadi pembelian secara kredit berarti timbul utang. Karena pada saat kita membeli kita tidak bayar karena kita membelinya secara kredit. Maka kita akan mencari melalui tanda panah ini, kita cari akun utang usaha. Kita klik utang usaha, kita klik us akun, kemudian kita oke, maka muncullah utang usaha. Nah, ini dikredit, berarti nilainya ini kita tinggal klik di kolom kredit. Maka langsung tercatat Rp400.000. Ingat anak-anakku sekalian, sebelum kita merekor, kita lihat dulu kolom out of balance. Out of balance-nya itu harus 0. Di sini masih nampak nilai 400.000. Kita tidak boleh merekor kalau nilai out balance-nya sudah masih terisi nilai. Nah, kita tindis enter. Nah, sehingga out of balance-nya 0. Kalau sudah 0, kita sudah bisa merekor. Supaya pekerjaan kita ini memperkecil kesalahan, terlebih dahulu kita kontrol R. Nah, setelah kita mengontrol R, di situ sudah nampak di situ pembelian perlengkapan dari toko Bali, perlengkapan servis sebesar 400.000 dan utang usaha sebesar 400.000 di kredit.
Kita oke, kemudian kita rekor karena kita sudah yakin bahwa apa yang kita input sudah betul. Kita rekor. Nah, pada saat kita merekor, semua transaksi yang kita tadi sudah input itu sudah terekam atau sudah tercatat dalam jurnal umum pada program Mayop. Untuk mengecek, kalian bisa cancel, kemudian kalian klik transaction journal, kemudian di sini kita lihat tanggal 16, sudah nampak tanggal 16 Rp400.000. Itu cara menginput. Dari kemarin, dari minggu lalu itu Ibu Niswa sudah menjelaskan penginputan. Ibu ulangi lagi bahwa bila ada akun atau ada tanggal yang salah kita menginput atau katakanlah 2 kali terinput, itu kita bisa menghapus. Ya, kita bisa menghapus transaksi yang kita ada kesalahan menginput atau 2 kali menginput dengan tanggal yang sama. Padahal seharusnya hanya 1 kali input. Caranya adalah ada tanda panah di samping transaksi. Kita klik tanda panah itu, kemudian kita klik edit di atas ya, di dekat file. Kita klik edit, kemudian kita klik delete. Kalau sudah diklik delete, maka apa yang kita mau hapus itu terhapus dari program Mayop. Gitu cara menghapus. Ya, ini diperhatikan anak-anakku sekalian. Nah, kemudian di berikutnya kita bisa mengoke ini untuk kembali ke daftar transaksi yang sudah terinput. Kalau kita mau mencatat atau menginput transaksi berikutnya, kita close. Close, muncul command center, tampilan command center. Kita mau lanjut di transaksi berikut, kita klik lagi record journal entry. Nah, kita input tanggal yang akan kita input sesuai dengan soal yang ada pada anak-anakku sekalian. Kita di tanggal 18 Desember 2018. Kemudian kita catat memonya, di store uang ke bank. Jadi kas di tangan atau kas tunai, kita store ke kas di bank. Jadi di sini memonya setoran ke kas di bank. Iya. Nah, kita klik akun, kita cari akunnya. Yang tadinya ada dananya di kas tunai. Kita mau transfer masuk ke kas yang ada di bank. Otomatis kas tunai yang ada di perusahaan berkurang. Apabila kas berkurang, maka kas yang berkurang itu dicatat di kredit. Apa yang dicatat di debit? Yang tadinya kas bank itu tidak ada penambahan karena ada setoran hari ini tanggal 18 Desember, maka kas di bank bertambah. Nah, kita klik tanda panahnya, kita cari kas di bank, kita klik kas di bank. Kemudian kita klik us akun. Berapa uang yang di store di bank? Yaitu 1 juta. Ya. Kemudian kita klik lagi untuk menginput yang di kredit. Kita klik tanda panahnya, kita klik kas tunai karena kas tunai yang di store ke bank. Kita klik us akun, kemudian kita klik di kredit, 1 juta langsung secara otomatis muncul 1 juta. Nah, sama dengan tadi, sebelum out of balance-nya 0, kita enter. Iya. Tidak boleh direkor sepanjang out of balance-nya masih memiliki nilai. Nah, itu anak-anakku sekalian yang perlu kalian ketahui.
Bisa direkor setiap satu transaksi sudah terinput kalau kita menggunakan jurnal umum. Tapi bisa juga kita lanjut tanpa merekor. Ya, kita lanjut di tanggal berikutnya, yaitu tanggal 19. Dibayar utang kepada toko rezeki sebesar 2 juta. Kita catat saja di situ. Tapi untuk lebih bagusnya, karena setiap tanggal kita mau input, maka kita rekor dulu sehingga tanggal 18 itu tersimpan. Ya, tersimpan di jurnal yang ada di program Mayop. Jadi kita rekor, kemudian kita ganti tanggalnya yang tadinya tanggal 18, sekarang tanggal 19 Desember. Membayar utang. Memonya membayar utang. Membayar utang kepada toko rezeki. Membayar utang kepada toko rezeki. Nah, kalau kita membayar utang, tentu yang tadinya utang kita ada di toko rezeki, karena terbayar, maka utang terlunaskan. Apabila utang terlunaskan, maka utang usaha berada dicatat atau diinput pada kolom sebelah debit. Kita klik akun. Kita klik tanda panahnya, kita cari utang. Utang usaha, kita klik us akun, kita klik OK, maka utang usaha langsung muncul di nama akun. Dengan nomor akunnya 2 mendatar 100. Berapa utang usaha yang dibayar? Yaitu sebesar 2 juta rupiah. Nah, selesai itu kita klik lagi akun, kita cari kas tunai. Karena utang usaha itu dibayar dengan uang kas yang ada di perusahaan. Berarti uang kas tunai yang berkurang. Bila uang kas berkurang, maka kas tunai dicatat di sisi kredit. Kita klik utang tunai, kas tunai, kemudian kita klik us akun, kemudian kita klik kredit. Secara otomatis langsung tercatat 2 juta di sebelah kredit. Out of balance-nya harus 0, kita enter. Iya. Kita rekor. Karena kita mau pindah ke tanggal berikutnya. Tanggal 20. Nah, ingat anak-anakku sekalian, bila ada tanggal sama tanggalnya, berarti kita tidak usah rekor. Kita tinggal langsung melanjutkan jurnalnya dulu pada tanggal yang sama. Nah, cuma ini karena tadi tanggal 19, sekarang kita mau input tanggal 20, sehingga kita rekor dulu, kemudian kita robah tanggalnya menjadi tanggal 20 untuk transaksi berikutnya. Kemudian memonya apa yang terjadi di tanggal 20. Kita baca, diterima pelunasan utang dari toko Merpati sebesar Rp500.000. Apa yang diterima? Pelunasan dari toko Merpati. Maksudnya kita memberikan piutang kepada toko Merpati, sekarang piutang itu kita terima. Atau dengan kata lain, toko Merpati membayar utangnya ke perusahaan andalan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada transaksi yang kita mau input, itu harus dianalisis dulu transaksinya. Apa bunyi transaksinya, kita mau catat pada akun apa
apa di debit, apa di kredit. Nah, kalau kita sudah analisis seperti itu, kita tinggal mengingat cara mendebit atau mengkredit. Jadi aturan mendebit dan mengkredit itu harus selalu kita ingat. Bahwa apabila harta bertambah, maka harta itu kita akan catat di debit. Kalau harta itu berkurang, maka harta itu kita akan catat di sisi kredit. Begitu juga liability, utang. Apabila utang itu bertambah, maka utang kita catat di sisi kredit. Sedangkan kalau utang berkurang, utang tersebut akan kita catat di sisi debit. Aturan mendebit dan mengkredit ini kalian pelajari waktu di kelas 1 karena ini dasarnya. Jadi kalau kalian kuat di dasar untuk melanjutkan pelajaran akuntansi di kelas 11, di kelas 12, itu kalian tidak akan mengalami kesusahan dalam menjurnal setiap transaksi yang terjadi di perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur. Kita lanjut anak-anakku sekalian, di tanggal 20 terjadi penerimaan pelunasan utangnya toko Merpati. Jadi kita mencatat di memo pelunasan utang dari toko Merpati. Ya, pelunasan utang dari toko Merpati. Kalau kita menerima piutang atau dengan kata lain toko Merpati membayar utangnya ke perusahaan servis andalan, maka servis andalan akan mencatat debit, tentu kita menerima uang. Otomatis kita cari akun kas tunai. Nah, kas tunai di debit, kita us akun. Berapa yang kita terima? Sebesar Rp500.000. Kemudian kita klik lagi akunnya, kita klik tanda panahnya. Nah, apa yang kita terima? Piutang. Ya, piutang. Kita sudah klik piutang jasa, kita klik us akun, kemudian kita oke, maka piutang jasa dikredit secara otomatis langsung muncul. Kemudian kita klik di kredit. Kenapa di kredit? Karena piutang jasa berkurang. Karena terlunasi oleh toko Merpati. Kita klik secara otomatis nilai 500.000 langsung muncul. Nah, sebelum out of balance-nya 0, kita enter. Ya, kita rekor. Karena sudah selesai kita rekor. Namun sebelum merekor anak-anakku kalau memang ragu apakah akunnya sudah pada posisi yang benar, kita Ctrl R. Ya, jurnalnya kas tunai di debit, piutang jasa di kredit. Kita oke. Setelah kita oke, kita rekor, maka terekamlah transaksi tanggal 20 pada program Mayob. Kemudian kita pindah di tanggal 22 Desember. 22 Desember, apa yang terjadi di tanggal 22 Desember sesuai dengan soal yang anak-anakku kerjakan sekarang, yaitu dibayar angsuran untuk 1 tahun sebesar Rp600.000. Kita bayar angsuran. Apa itu angsuran? Tentu utang. Utang yang dibayar. Sebesar Rp600.000.
maaf anak-anakku sekalian, ada kesalahan ketikan. Soalnya di situ bukan membayar angsuran, tetapi membayar asuransi untuk 1 tahun sebesar Rp600.000. Jadi yang dibayar adalah asuransi. Nah, tentu di sini memonya pembayaran asuransi. Iya. Kemudian kita klik kolom akun, kita klik tanda panahnya, apa yang dibayar? Yang dibayar adalah asuransi. Asuransi dibayar di muka, karena kita membayarnya sekarang, tapi jangka waktu 1 tahun ke depan. Berarti asuransi dibayar di muka, di debit. Kita klik asuransi dibayar di muka, kemudian kita klik us akun, maka secara otomatis langsung ada nama akunnya asuransi dibayar di muka. Berapa nilainya? Rp600.000. Ya. Kita klik lagi akun untuk menginput yang dikredit. Akun yang dikredit, kita cari melalui tanda panah ini. Apa yang diklik tentu yang digunakan membayar asuransi. Apa yang digunakan membayar asuransi adalah kas tunai. Kita klik kas tunai, kemudian kita klik us akun, kemudian kita klik sisi kredit, maka secara otomatis 600.000 langsung muncul. Nah, kemudian kita enter agar out of balance-nya menjadi 0. Iya. Kita rekor. Sebelum merekor, kalian bisa Ctrl R dulu, ya. Kemudian setelah yakin bahwa transaksinya, cara menginputnya sudah benar, maka kita rekor. Ya. Untuk tanggal 22 itu sudah terekam dalam jurnal umum. Kita lanjut di tanggal 24. 24 Desember dengan memo sesuai dengan bunyi transaksi soal yang ada pada anak-anakku sekalian, yaitu dibayar biaya kebersihan, keamanan, dan lain-lain sebesar Rp500.000. Membayar biaya lain-lain atau beban lain-lain. Nah, pembayaran, memonya pembayaran beban lain-lain. Jadi ada banyak beban yang dibayar. Di antaranya beban biaya kebersihan, keamanan, dan mungkin biaya retribusi yang lainnya. Nah, kita buat saja memonya pembayaran beban lain-lain. Nah, kita klik akun, kolom pertama. Kita mau munculkan biaya lain-lain atau beban lain-lain. Kita klik tanda panahnya, kita cari beban lain-lain. Beban lain-lain itu pada 6 mendatar. Ya, 6 mendatar 61800. Beban lain-lain. Kalau kita sudah klik beban lain-lain, kita klik us akun. Maka muncullah di situ us akunnya. Kita mau isi berapa nilainya? Yaitu sebesar Rp500.000. Kemudian kita klik lagi kolom akun, kita cari apa yang mau dicatat di kredit. Jadi akun apa yang dikredit. Apa yang digunakan membayar beban? Tentu kas tunai. Kas tunainya dikredit. Kita klik kas tunai, kita klik us akun, kemudian kita klik kolom kredit, ya selesai. Kita sebelum merekor, kita enter supaya out of balance-nya bersaldo 0. Selesai itu, kalau sudah yakin langsung rekor, tapi kalau belum yakin, kalian bisa kontrol dengan menekan Ctrl R. Ya, nah kita yakin saja apa yang kita input sudah betul, kita rekor.
Nah, kemudian kita lanjut lagi di tanggal berikutnya, yaitu tanggal 25. Tanggal 25. Nah, apa yang terjadi di tanggal 25? Dibayar listrik, air, dan telepon sebesar Rp400.000. Nah, pembayaran beban listrik, telepon, dan air. Ya, saya singkat-singkat saja, listrik, telepon, air. Kemudian kita enter. Kita cari beban listrik, telepon, air. Kita klik tanda panahnya. Biaya listrik, telepon, dan air juga ada pada 6 mendatar. Ini, beban listrik, telepon, dan air. Kita klik, kemudian kita klik us akun, kemudian kita catat berapa nilainya, yaitu sebesar Rp400.000. Kemudian kita klik lagi kolom akun, kita klik tanda panahnya, kemudian apa yang digunakan membayar, tentu uang kas tunai. Kita klik kas tunai, kita klik us akun, kemudian kita klik kolom kredit, kemudian di enter, out of balance-nya bersaldo 0. Kita rekor, kemudian kita lanjut lagi di tanggal berikutnya, tanggal 26. Apa yang terjadi di tanggal 26? Diselesaikan pekerjaan servis sebesar 800.000 dan jasa lainnya sebesar 1 juta. Nah, kita tulis di keterangannya penerimaan pendapatan jasa. Ya, jasa servis dan jasa lainnya. Kita klik akun, kita cari pendapatan servis 4 mendatar 100. Ya, pendapatan servis kita klik us akun, kemudian kita tulis berapa nilainya, yaitu 800.000. Nah, kita lanjut, ada lagi pendapatan jasa lainnya. Kita cari melalui tanda panah, kita klik, kemudian kita cari pendapatan lainnya, 5 mendatar 100. Kita klik pendapatan lainnya, kemudian kita klik us akun, kita ketik berapa yang diterima, yaitu 1 juta. Sesuai dengan soal yang anak-anakku sekarang kerjakan. Setelah itu kita klik lagi kolom akun. Ini masih debit semuanya. Pendapatan servis kita terima 800, pendapatan lainnya kita terima 1 juta. Tentu, sorry ya, maaf, ada kesalahan. Ya. Kita menerima pendapatan kas bertambah. Iya. Kas tunai bertambah sebesar 1.800.000. Sorry, 1.800.000. Yaitu pendapatan servis 800.000, pendapatan lainnya 1 juta. Ya. Ini kita rubah menjadi pendapatan servis. Iya, pendapatan servis sebesar 800.000. Nah, kemudian kita klik tanda panahnya, kita cari pendapatan lainnya,
Ya, pendapatan lain-lain, us akun, kemudian kita klik kredit, kita tulis 1 juta. Oke. Ya, menerima pendapatan tentu menambah kas perusahaan dari hasil pendapatan jasa servis 800.000, juga dari hasil pendapatan lainnya 1 juta. Nah, totalnya itu 1.800.000 rupiah. Kita kontrol R. Nah, kita kontrol R. Di sini penerimaan pendapatan jasa ada sebesar 1.800.000, dari pendapatan jasa servis 800.000, dari pendapatan lain-lain 1 juta. Oke. Nah, kita rekor. Kita lanjut di tanggal berikutnya, yaitu tanggal 27 Desember. Memonya adalah dibayar beban iklan. Pembayaran beban iklan. Berapa yang dibayar? Sebesar 1 juta. Apa yang digunakan membayar? Kas, tunai. Apa yang dibayar? Beban iklan. Nah, tentu beban iklan di debit, kas tunai di kredit. Kita klik tanda panahnya, kita cari beban iklan. Kita klik beban iklan, kemudian kita klik us akun. Senilai 1 juta. Iya. Kemudian kita klik yang di sebelah kreditnya, yaitu kas yang digunakan membayar, kas tunai. Kita klik us akun, kita klik kredit. Ya, selesai untuk transaksi pembayaran beban iklan. Kita enter agar out of balance-nya bersaldo 0. Nah, sebelum kita rekor, anak-anakku bisa kontrol R dulu untuk memastikan penginputan kita sudah benar atau masih ada kesalahan. Kita rekor, kita lanjut di tanggal berikutnya, yaitu tanggal 30. Tanggal 30 Desember, memonya adalah diselesaikan pekerjaan untuk Toka Merpati, tapi pembayarannya diterima bulan depan. Jadi kita sudah mengerjakan satu servis atas Toko Merpati, tetapi pembayaran itu belum diterima saat terjadi transaksi. Penerimaan jasanya nanti pada waktu yang akan datang. Nah, kalau ada transaksi seperti ini, kita harus analisis apa yang mempengaruhi transaksi atau perkiraan apa yang mempengaruhi transaksi tersebut, apa yang dicatat di sisi debit dan apa yang dicatat di sisi kredit. Nah, tentu karena ada pendapatan kita terima, tapi uangnya belum kita terima, tentu timbul yang namanya piutang usaha. Jadi memonya kita tulis penerimaan jasa dari Toko Merpati. Nah, penerimaan jasa tetapi belum diterima uangnya, sehingga di sini timbul yang namanya piutang. Kita memberikan piutang kepada Toko Merpati. Kita klik tanda panahnya, kita cari piutang usaha atau piutang jasa. Kita klik piutang jasa, kita klik us akun, kemudian kita klik OK, maka kita catat berapa piutang, yaitu sebesar 1 juta. Nah, apa yang dikredit? Tentu dikredit adalah apa yang menyebabkan
perusahaan kita memberi piutang, yaitu karena adanya pendapatan yang belum diterima saat ini, yaitu pendapatan jasa servis. Kita klik pendapatan jasa servis, kita klik us akun, kemudian kita klik kredit. Nah, sekarang out of balance-nya masih bersaldo 1 juta. Kita klik enter, out of balance-nya 0. Barulah kita bisa merekor. Sebelum merekor, lebih baik kita kontrol R dulu untuk melihat apakah transaksinya sudah benar atau masih ada kesalahan. Nah, kita yakin sudah benar, kita klik OK. Kita klik rekor. Nah, kemudian kita lanjut di transaksi berikutnya, yaitu tanggal 31 Desember. Apa yang terjadi di tanggal 31 Desember? Dibayar beban gaji karyawan sebesar 1.200.000. Memonya pembayaran beban gaji karyawan. Iya. Kemudian kita klik akun, kita cari transaksi atau akun apa yang mempengaruhi transaksi di tanggal 31. Akun yang terpengaruh adalah tentu beban gaji, karena beban gaji yang dibayar. Apa yang digunakan membayar? Tentu kas, tunai, yang digunakan membayar gaji karyawan. Nah, gaji karyawan kita catat di debit, kita klik tanda panahnya, kita cari akun beban gaji. Kita klik beban gajinya, kita klik us akunnya, kemudian kita tulis berapa nilainya. Rp1.200.000. Kemudian kita mau catat yang di sisi kredit. Yang digunakan membayar gaji adalah kas, tunai. Nah, kita klik kas tunai, kita klik us akun, kemudian kita klik kredit, otomatis langsung tercatat. Kita enter untuk out balance-nya mensaldo 0. Kita rekor, bisa dikontrol R dulu, tetapi kalau kita yakin bahwa transaksi yang kita input sudah benar, maka kita langsung rekor. Nah, tanggal 31 berikutnya, pengambilan pribadi oleh pemilik. Pengambilan pribadi oleh pemilik dalam perusahaan biasanya dikenal dengan nama akun prive. Prive adalah pengambilan pribadi. Jadi kita catat memonya, pengambilan prive. Kita klik akun pengambilan prive, kita catat di sisi debit karena yang digunakan mengambil untuk kepentingan pribadi tentu adalah uang kas perusahaan. Kita klik tanda panahnya, kita cari prive. Prive Tuan Ali. Kita klik prive Tuan Ali, kita klik us akun, kemudian kita catat atau input berapa nilainya, 1.500.000. Kita mau catat apa yang dikredit, tentu uang kas berkurang, yaitu kas tunai. Kita klik kas tunai, kita klik us akun, kita klik sisi kredit, maka secara otomatis langsung 1.500.000 tercatat. Ya. Sebelum kita rekor, seperti yang lalu-lalu ya, kita enter dulu agar out of balance-nya bersaldo 0. Nah, untuk transaksi di perusahaan servis andalan semuanya sudah terinput, sudah tercatat masuk ke program Mayop, sehingga langkah selanjutnya adalah membuat ayat jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaiannya kita akan bahas pada pertemuan berikut, yaitu insya Allah minggu depan kita sudah menginput
jurnal penyesuaian atau adjustment. Ya. Nah sekarang anak-anakku sekalian bisa lihat semuanya sudah terinput, kita rekor. Kalau sudah selesai kita cancel untuk kembali ke menu awal yaitu menu Command Center. Kemudian kalau kalian ingin melihat transaksi-transaksi yang sudah diinput tadi secara keseluruhan, kalian klik akun, kemudian kalian klik transaction journal. Nah, di sini kita klik all, keseluruhan nampak mulai dari tanggal 3, tanggal 7, tanggal 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, dan 31 berikutnya. Nah, semuanya sudah terinput, tinggal kita lihat, cek kembali berdasarkan soal yang kita kerjakan, apakah semua transaksinya sudah terinput, apakah transaksi yang kita input sudah benar posisinya di debit dan di kredit, maka kita akan melihat melalui akun, kemudian transaksi jurnal, kemudian di kolom all. Nah, di sini di kolom-kolom yang ada di atas ini ada disbursement, receipt, sales, purchase, inventory. Itu kalau kita mau lihat satu-satu melalui tadi jurnal khusus. Jadi mungkin setelah jurnal umum ini kita akan masuk pada penggunaan jurnal khusus pada program MYOB. Nah, untuk tampilan ini kita mau kembali ke tampilan awal yaitu tampilan Command Center, kita close. Nah, ini. Jadi anak-anakku sekalian, berdasarkan soal UJ servis andalan, semua transaksi yang terjadi di servis andalan itu kita sudah input keseluruhan. Ya, secara keseluruhan sudah terinput dan kita sudah lihat tadi transaksi jurnalnya. Kalau kalian ingin print out, boleh di print out hasil pekerjaan kalian jurnalnya ya sebelum kalian masuk pada jurnal penyesuaian. Ya. Nah, sekarang kalian bisa melihat anak-anakku sekalian, kita lihat akun listnya. Disinilah nilai-nilainya sudah berubah dari saldo awal yang tadi. Yang ini setup, kemudian balance, kemudian akun dan akun dan banking akun. Setup, balance, akun opening balance ini. Ini kan saldo awal. Kalau yang ini saldo setelah transaksi diinput. Ya, ini saldo-saldonya setelah transaksi terinput. Tentu dalam akuntansi, kalau transaksi sudah terinput keseluruhan, maka ada beberapa akun yang bukan nilai sebenarnya pada tanggal 31 Desember. Untuk itu dilakukan penyesuaian pada akhir periode. Untuk penyesuaiannya insya Allah pertemuan berikut kita akan bahas. Untuk hari ini anak-anakku sekalian, penginputan transaksi-transaksi, apakah itu transaksi pembelian, penjualan jasa, pembayaran beban-beban, penerimaan pendapatan, semuanya kalian sudah input satu persatu. Untuk hari ini sampai di sini materi yang Ibu sampaikan, dengan harapan anak-anakku sekalian bisa menyimak dengan baik. Kemudian kalian bisa melatih diri di rumah masing-masing. Ibu ucapkan selamat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan karena tatap muka belum bisa kita laksanakan sampai menunggu waktu yang ditentukan oleh pihak pemerintah. Untuk itu selamat belajar
Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.